Kali ini saya akan membahas tentang perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 yang sedang kita jalani pada saat ini. Dan kemudian bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia yang akan terjadi pada tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Bilang Valentino dari kelas D dengan program studi Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sejak Maret 2019, pasar obligasi Amerika Serikat telah mencatat terbaliknya kurva imbal hasil dari pemerintahan Amerika Serikat. Yang berarti imbal hasil obligasi jangka pendek telah melampaui obligasi jangka panjang. Kondisi ini mengindikasikan persepsi negatif tentang kinerja ekonomi Amerika Serikat. Karena kurva imbal hasil yang terbalik biasanya memprediksi terjadinya resesi dalam waktu yang dekat. PDB domestik dilaporkan tumbuh sebesar 5,05% dari tahun ke tahun pada kuartal 2 tahun 2019 kemarin. Sedangkan sektor manufaktur sebagai sektor yang paling dominan tumbuh sebesar 3,59% dari tahun ke tahun. Selain mengeluarkan pengeluaran domestik, konsumsi domestik dan inflasi yang terkendali, data ekonomi makro tidak menunjukkan gambaran yang baik mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan hingga akhir tahun 2019 kemarin. Kinerja ekspor yang melemah dikarenakan ketergantungan yang berlebihan pada ekspor komoditas mentah, khususnya minyak kelapa sawit dan batu bara, serta masih lemahnya sektor manufaktur yang juga masih bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri, membuat defisit neraca perdagangan terus terjadi hingga akhir 2019. Pertambahan perang dagang dan kekhawatiran akan terjadinya resesi di masa depan mungkin akan menghambat pertumbuhan perdagangan setidaknya sampai pada tahun 2020. Bersamaan dengan itu pula, belum ada sinyal yang kuat akan terjadinya peningkatan investasi langsung dari luar negeri yang sudah melemah menjadi 5,02% dari tahun ke tahun pada akhir 2019 kemarin. Secara keseluruhan, saya memprediksi bahwa PDB Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0 sampai 5,2% pada tahun 2020 sekarang. Oke, selanjutnya di dalam outlook ekonomi Indonesia tahun 2020, di sini ada resiko dari krisis global. Analisis saya mengenai pertumbuhan ekonomi akan relatif buruk pada periode mendatang, kemudian akan mengalami perlambatan dalam 2 kuartal terakhir secara berturut-turut. Sementara ekspektasi pasar di negara maju telah mencapai level terendah sejak krisis keuangan global di tahun 2008 lalu. Di samping penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang juga mencapai pada level terendah sejak GFC yang tadi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 dan masih belum ada tanda-tanda apakah pertumbuhan akan meningkat pada tahun depan karena ketidakpastian yang terjadi pada saat ini. Prospek pertumbuhan yang suram ini merupakan dampak dari meningkatnya hambatan perdagangan, peningkatan ketidakpastian perdagangan, dan geopolitik global. Faktor spesifik yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan di beberapa ekonomi negara-negara berkembang, serta faktor struktural seperti rendahnya pertumbuhan produktivitas dan struktur demografi yang menua di negara-negara maju. Probabilitas krisis ekonomi pada tahun 2020 meningkat seiring dengan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh beberapa indikator. Salah satu indikator resesi ditandai oleh kurva imbal hasil Amerika Serikat yang terbalik, yang terjadi ketika hasil obligasi jangka pendek melampaui dari obligasi jangka panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum pemiringan kurva imbal hasil obligasi pemerintah ketika terbalik merupakan sebagian peringatan awal resesi ekonomi di masa yang akan datang. Selain itu, sektor manufaktur menunjukkan adanya pelemahan dalam perdagangan dunia. Secara umum, data-data ekonomi menunjukkan gambaran yang suram. Sejumlah faktor yang menyebabkan ketegangan makroekonomi seperti fluktuasi harga komoditas dan lambatnya kemajuan dalam reformasi struktural membuat negara-negara berkembang tidak cukup kuat untuk menahan
perlambatan ekonomi global yang akan datang. Oke, selanjutnya di dalam outlook ekonomi Indonesia ada aliran modal. Beberapa besar aliran modal yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis di tahun 2020. Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menangani krisis keuangan global ini pada tahun 2008. Setelah krisis tersebut, neraca finansial Indonesia turun menjadi minus 2,12 miliar US dollar dan minus 0,41% terhadap PDB. Ini terutama dipengaruhi oleh memburuknya posisi investasi portofolio Indonesia akibat arus modal keluar sebesar minus 5,54 miliar US dollar pada kuartal 4 tahun 2008 dahulu. Dari pertengahan 2019 hingga Agustus 2011, total akumulasi aliran modal mencapai 21,3 miliar US dollar yang secara signifikan berkontribusi dalam menghambat laju depresiasi dan membantu rupiah menguat hingga sekitar 8.500 rupiah. Tidak diragukan lagi bahwa perlambatan ekonomi global yang akan datang akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Indonesia dapat belajar dari pengalaman yang didapat dari krisis keuangan global 2008 lalu untuk mengatasi dampak eksternal terhadap perekonomian domestik. Krisis keuangan global mulai memberikan dampak negatif pada pasar modal Indonesia pada pertengahan 2008. Kemudian secara signifikan mengurangi arus modal masuk pada saham-saham dan obligasi pada akhir tahun 2008 lalu. Jadi, butuh setidaknya 1,5 tahun bagi krisis global untuk sepenuhnya mempengaruhi perekonomian domestik. Jika mekanisme itu berlaku, Indonesia mungkin perlu mengambil tindakan preventif untuk menangani efek kelimpahan dari potensi resesi di Amerika Serikat tahun depan, karena ini mungkin akan mempengaruhi ekonomi domestik di tahun 2021 nanti. Oke, selanjutnya sampai kepada kesimpulan. Dari pembahasan saya sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa mengingat lemahnya kinerja perdagangan dengan investasi, saya melihat beberapa kemungkinan bahwa adanya tekanan pada defisit neraca yang berjalan yang mengharuskan pemerintah untuk mengikuti dan melakukan beberapa upaya. Pemerintah Indonesia harus mendorong terjadinya struktur ekonomi yang lebih seimbang lagi. Upaya gigi dalam mendukung beberapa industri di dalam negeri, khususnya industri substitusi impor untuk petrokimia dan industri dasar, akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya bahas kali ini bisa memberikan sedikit wawasan untuk kita semua tentang bagaimana sih perekonomian di Indonesia saat ini dan bagaimana outlook Indonesia pada tahun 2020. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.